Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Wah, selamat pagi tapi belum semuanya menjawab. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat pagi ya. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar, tapi sebelum belajar, mari kita akan budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Klaten dulu ya. Kita akan pertama kali berdoa dan Asmaul Husna, sedangkan yang beragama non-muslim silahkan menyesuaikan pre-memori. Dan selanjutnya silakan semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ya, seperti biasa kita bagikan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Kita nyanyikan Indonesia Raya. Yuk. Ayo itu kok belum berdiri, belum sarapan ya? Ayo. Ayo, durasinya jangan keras loh ini. Ya. Pre-memori lagu Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah berdiri lupa duduk ya. Anda silakan duduk. Ya. Lalu ini ya, kok ada bangku yang kosong, ini mesti orang senang lebu. Mesti pelajarannya Budian ya. Nah, oke. Sekoki, coba Budian tak presentasi dulu ya. Oke. Yang pertama Adi. Ada Adi? Adi atau Edi ya? Oh iya. Sandra? Oh iya. Boy? Ya. Oke. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih. Ternyata ya gak masuk dua ya. Iya. Nuansa enggak Oh, masuk. nuansa. Oh iya ya. Dia lupa. Sebentar saya catat ya. Oke. Ya sudah. Nah. Sekarang ya dia tuh mau tanya, pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Jurnal penelitian. Oke ya, itu kayaknya minggu lalunya lagi ya. Tapi kemarin itu sebenarnya kita sudah belajar mengenai kebutuhan. Kebutuhan itu sangat tidak terbatas ya nggak? Kadang-kadang sudah terpenuhi tapi ingin lagi. Nah, setelah kebutuhan itu kalian pelajari, nah, dia kemarin lihat nilainya tuh beberapa tuh ya sudah bagus ya. Tapi kok ada yang kurang bagus, nah ini coba nanti saya akan cek kembali ya. Tapi materi hari ini Budia itu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi. Nah, ini ya. Nah, tapi saya mau tanya nih ya. Nah, betul ya. Saya akan jawab. Aduh, kok dipetik. Ya, ini pasti mencari alasan loh dulu ya. Dan kita mau tanya nih, siapa yang berani menyebutkan apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kamu konsumsi sehari-hari? Coba ini. Kak, ini nyambi di jam pelajaran saya nggak boleh ini, ayo. Ulangi Bu pertanyaannya Bu. Konsumsi sehari-hari coba. Ya makan dan dimakan Bu. Makan dan dimakan, tapi jeruk makan jeruk ya? Oh enggak ya, itu makan ya, itu sehari-hari. Tetapi yang dimakan apa? Ya tadi kan makan dan dimakan. Yang dimakan apa? Makan nasi. Nasi. Oke, bagus ya. Sekarang saya mau tanya ini ya ini. Wah, ini keren banget. Ini menurut saya tuh dia audionya bagus. Jadi penjelasan guru itu luar biasa. Nyambung terus. Ya. Sekarang saya tanya ya. Tapi nanti yang lain boleh. Saat kamu makan nasi itu dari apa? Beras toh, ya kan? Tapi apakah kalian ketika makan nasi itu beli beras langsung ke petaninya? Tidak. Berarti di sana kalian membutuhkan seseorang yang menyalurkan beras itu supaya kita bisa konsumsi. Nah, ini masuk di sini nih ya, yang namanya, nah ini ada pointer tapi saya lupa pinjam ya. Ya, ini pakai ini ya. Ya. Nah ini capaian pembelajarannya seperti ini. Kamu kebetulan udah paham. Iya, nanti tak kasih fotokopinya ya.
Lanjut, ini tadi modulnya mengenai kegiatan ekonomi. Nah, nyambung di sini kompetensi dasarnya tadi sudah benar ya. S tadi menyebutkan bahwa contohnya adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan konsumsi yang dimakan dan sebagainya. Nah, ini kompetensi dasar harus kalian penuhi ya. Nah, jangan lupa nanti sampai sebelum kegiatan konsumsi, distribusi dan produksi tadi, di sini kita harus terus menguatkan bahwa kita harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang mana ada beriman, bertakwa mulia, berkebinekaan global ya, karena di sini kita beda-beda ya kan anak-anak ya. Terus kemudian ada bernalar kritis, kreatif dan mandiri, karena sikap-sikap ini diperlukan ketika nanti kalian berdiskusi, menyelesaikan masalah dan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kamu mengerti terus bisa nyebut ya kompetensi dasar tadi bisa ulangan dapat baik, enggak gitu ya. Nah, yang berikutnya nanti kata kunci yang kalian pelajari mengenai ini. Nah, sekarang tadi sudah saya berikan contoh tadi bahwa beras sampai ke tangan kita bisa dikonsumsi, ada jalur distribusinya. Nah, sekarang sampai di sini kita tahu dulu apa ini kegiatan ekonomi. Nah, sampai di produksi ini ya. Nih, kemudian mau ngasih contoh dulu kepada kalian. Ini apa? Botol. Botol, ya. Ini apa? Tumbler. Tumbler. Apa beda botol dan tumbler? Bentuknya ya. Tapi ini lebih kekinian ya dan bagus ya. Nah, maka dari ini kita kalau sudah melihat visual gini ya, contoh real nyata, kita tuh ngerti sebenarnya produksi itu apa. Jadi kalau kita selalu mengingat bahwa produksi itu hanya menciptakan barang itu ternyata kurang tepat. Ada konsep yang harus kamu pahami. Jadi di sini sebenarnya ini, ya. Jadi produksi dimulai dari ini. Ya ini visualnya ya, visual. Jadi saya tahu anak-anak itu ada yang senangnya belajar melihat gambar. Nah, kamu bisa nggak ini menguraikan ya? Nah, sekarang masuk tadi contoh yang mengenai botol ini. Di sini bahwa bukan hanya menciptakan, tetapi menambah nilai dari manfaat suatu barang atau guna dari suatu barang. Awalnya mungkin dari tahun penciptaan awal botol itu seperti ini, wes kayak gini toh. Tapi ketika ada inovasi, keahlian khusus dan sebagainya, bisa menjadi seperti ini. Ini yang namanya menambah nilai suatu barang. Gitu ya anak-anak? Ini ya. Langkah berikutnya adalah yang terkait dengan supaya kamu semakin memahami mengenai kegiatan ekonomi yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi. Dia mau menayangkan gambar nih ya. Bentar. Ya. Bentar nih ya. Bentar. Ya. Stop. Ini. Saya takut nih ya. Semoga ini bisa masuk. Ya. Ya, di sini ya. Kalau takut iklannya banyak gitu ya. Karena lebih lama kayaknya harus di stick iklan deh. Ya. Oke, ini contohnya ya mengenai kegiatan dari distribusi dan konsumsi yang ada. Nanti setelah kalian mengamati, kalian akan bisa menceritakan kembali kegiatan ekonomi itu apa saja. Nanti semakin kita lihat dari sekitar kita semakin mengerti. Ya, ini mengenai audiovisualnya ya. Jadi dalam bentuknya ini kalian, nah ini ya, lihat nih kegiatan produksi yang istilahnya gajah karena dia skala besar dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini setelah dia Pak Edi nggak apa-apa nggak keluar. Ya, oke. Ya udah nggak apa-apa ini ya. Ya gitu ya anak-anak, itu jadi caranya seperti itu, kamu mengamati ya. Nah kemudian yang berikutnya setelah kalian mengamati otomatis pasti tahu lah. Cuma nanti berapa persennya teruji lewat latihan soal. Nah kemudian nih ya, kemudian mau membagikan kepada kalian ya, karena tadi kan Budia waktu sebelum pelajaran tuh ngerti minat kalian itu dari pertanyaan-pertanyaan. Ternyata tuh
ya, saya baca dari minatmu, sukanya tuh olahraga, jadi pada suka gerak ya. Oke, kalau pada suka gerak, sebelum lanjut pada materi berikutnya, semuanya berdiri lagi. Breathing dulu ya. Ya, ini gerak. Ayo berdiri. Ya. Ya. Gini, coba kalau kita tepuk satu, ya, tepuk satu. Ya, kita coba yuk, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu. Ya, hampir semua keren ya, bagus. Belum selesai. Sekarang kita inovasi, ya. Tepuknya adalah misalnya tepuk topi. Satu, gini, gitu ya, tepuk topi ya. Ya, kalau tepuk sabuk, saya kok liriknya sana ya. Tepuk sabuk gini, tepuk satu kali, pinggang dipegang, gitu ya. Oke, kalau tepuk sepatu, tepuk sekali, gitu ya. Kaki di tangan, ya. Yuk, sekarang kita mulai. Ya, katanya kan udah suka olahraga. Yuk, tepuk topi. Tepuk pinggang. Tepuk sabuk. Iya. Hebat, ini berarti fitness banter ya. Keren loh, ada mulutnya nih. Ayo ulangi ya, tepuk pinggang. Tepuk sabuk. Tepuk sabuk. Ya, oke, terima kasih. Ya, kinestetiknya bagus. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pelajaran ekonomi. Kinestetiknya Juga, Bu. Oh iya, Bu. Oh iya, terima kasih ya. Jadi Bu Dia akan membagikan satu lembar kertas seperti ini, ya. Satu lembar kertas ini tiap kelompok, nanti tiap kelompok akan bekerja sama. Nah kemudian yang berikutnya Bu Dia akan membagikan masing-masing kelompok kertas seperti ini. Yang belum masuk. Atau ke perpustakaan tidur. Oke. Ya, ke BK ya. Itu mau ketemu orang tuamu. Ya, oke. Nah, ini dihukum, Bu. Oh iya, hukumannya apa? Tiktokan sama Bu Guru ya. Nah, sekarang ini kan ada gambar-gambar. Tadi ada kegiatan distribusi, kemudian konsumsi, dan ada kegiatan produksi. Ini Bu Dia punya gambar, tapi ini campur aduk. Ya. Sekarang tugas kalian bersama kelompok kalian adalah menganalisa gambar ini, lalu menggolongkan dalam kertas yang sudah Bu Dia berikan pada kalian. Ini ada konsumsi, produksi. Bu Dia pinjami lem dan gunting. Kalian akan bentuk semacam puzzle seperti itu. Iya, terima kasih. Wah, kreatif ya. Pre-memory. Saya bagikan ya. Terus setelah itu pre-memory, hasilnya adalah anak seperti ini. Nah kemudian di sini ada kelompok. Saya minta satu kelompok dan beberapa kelompok lainnya maju. Ternyata ini langsung saya agak penjelasan sedikit. Ternyata beberapa kelompok memiliki perbedaan dalam menafsirkan gambar. Dan ini kaitannya sama visual. Ternyata ada berbeda-beda. Bu, kalau ini distribusi, ini konsumsi dan sebagainya. Nah, oke. Nah, kemudian ini sudah selesai. Jadi ini yang harus kalian mengerti mengenai kegiatan produksi dan distribusi. Nah, kemudian untuk kegiatan akhir ya, kalian nanti lihat nih ya. Ini gandum, tepung beras. Ini bisa bermakna macam-macam. Kalau ini sampai di tangan ibu-ibu paling banter jadi bubur sumsum atau untuk goreng mendoan kan gitu ya. Tapi mungkin di tangan yang lainnya akan berbeda. Nah, dari satu benda, silakan kalian akan menguraikan proses dan hubungan antara produksi, distribusi dan konsumsinya. Kemudian kasih contoh satu tuh ya. Oh, ini tepung, berarti dari produsennya adalah pengusaha tepung atau pabrik tepung. Lalu yang kedua masuk ke reseller ya, kemudian atau agen
kemudian sampai kepada konsumen untuk diolah kembali atau langsung dikonsumsi gitu ya. Nah, penugasannya ya tadi kan kalian boleh belajar. Nah ini kalian bisa mengumpulkan dalam produk yang berbeda-beda. Produk bedanya contohnya apa? Kalau kalian suka gambar ya, nggak apa-apa gambar, misalnya buat gambar atau yang lainnya. Nanti aku jelaskan dalam skema produksi, distribusi, konsumsinya apa. Oh, kalau kamu suka video, kamu bikin aja vlog ya. Ini mungkin sekitar durasi 5 menit dan sebagainya ya, mengenai kegiatan distribusi dari barang yang kamu pilih. Loh, kalau kamu suka lagu boleh, nggak apa-apa ya. Ya itu banyak inspirasi ya. Kalau misalnya ada suka infografis boleh ya. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan nggak ya kira-kira? Kayaknya cukup ya. Kemudian nanti kalau kamu suka makalah dan suka membaca, kalian bisa seperti ini ya. Ini bagus nih, ada yang namanya contoh Nabila ini ya. Dia kinestetiknya menurut saya bagus karena ketika dia mengumpulkan ini nggak hanya gelondongan fotokopi kumpul enggak ya, tapi dia potong-potong ini kemudian ada penjelasan. Jadi literasinya juga bagus, dia suka ya. Jadi contoh Nabila ini bisa kamu contoh ya. Tapi di sini tuh ya ada tuh yang umpulnya hanya seperti ini ya kan, nggak ada gambarnya dan sebagainya. Itu saya rasa nanti Bu Dian mau mengumumkan juga nih ya. Kalau kamu bikin tugas tolong yang sungguh-sungguh ya, karena ada rubrik penilaiannya. Nah di sini nanti Bu Dian akan tuliskan nih, kamu kumpulkan dalam bentuk apa, infografis, poster dan sebagainya. Nanti yang saya nilai ada kreativitasmu, kontennya. Kalau di sana ada wawancara orang, ya itu ada. Lalu pendukung dan kreativitasnya itu ya. Nah contoh yang lainnya tuh ini ya tadi yang ini coba Bu Dian mau kasih contoh beberapa infografis yang bagus nih. Ya seperti ini ya. Jadi ada yang sudah mengumpulkan dalam bentuk infografis, keren ya. Ya oke, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian apa yang bisa. Tetapi itu benar ya. Oh tadi ada yang tanya, Bu kalau video boleh nggak? Boleh ya, boleh sekali. Kiranya seperti itu, semoga bermanfaat dan kita akhiri bersama dengan doa ya. Doa dipersilahkan. Premori. Terima kasih, demikian simulasi mengenai pembelajaran 7 diferensiasi. Semoga menginspirasi, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sebenarnya kok saya masih simulasi tapi yang melihat bukan murid ya, jadi saya tadi seperti yang disampaikan Bu Jayantri tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini semacam ya kita sama-sama nanti evaluasi gitu ya. Mungkin ada juga saya yang kurang tepat, nanti bisa memberikan saran kepada saya. Nah mengenai teorinya tadi sudah disampaikan. Jadi ini saya akan mencoba simulasi dan praktek selama kurang lebih 10 menit. Nanti saya mengalir. Terus nanti mungkin kalau ada waktu saya akan tunjukkan RTP-nya dan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Permasalahannya bukan saya lebih tahu, tapi mungkin karena saya ya puji Tuhan ada kesempatan untuk belajar melalui program guru penggerak, dan saya bersyukur juga ya ternyata ada hal semacam ini. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jayantri bahwa sebenarnya Bapak Ibu guru semua itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya mungkin nama pembelajaran diferensiasi itu diangkat lebih blow up ya, seperti ini di masa-masa pendidikan guru penggerak ya. Oke, saya akan mulai